dengan tema Kir 043 dari kelas Kimia Pangan PK 6A 307. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 terkait yang pertama, bagaimana fermentasi itu bisa mengawetkan ikan dan membuatnya asam. Nah, hal ini karena adanya bakteri asam laktat atau BAL, di mana bakteri ini baik secara alami yang ada di lingkungan kita. Yang pertama, prosesnya itu saat ikan dicampur dengan sumber karbohidrat seperti nasi dan garam, bakteri asam laktat mulai bekerja. Mereka memakan karbohidrat dari nasi tersebut. Nah, hasilnya itu dari proses ini akan menghasilkan asam laktat. Dengan semakin lama disimpan, semakin banyak asam laktat yang akan terbentuk. Inilah yang membuat rasa pakasam menjadi khas asam. Nah, terus untuk pengawetan alaminya, akumulasi asam laktat akan menurunkan tingkat keasaman atau pH pakasam secara drastis. Dengan lingkungan yang sangat asam ini tidak disukai oleh bakteri pembusuk dan bakteri penyebab penyakit. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa tumbuh dan ikan pun menjadi awet secara alami. Singkatnya, bakteri baik mengubah karbohidrat menjadi asam yang memberikan rasa asam sekaligus menjadi pengawet alami. Yang B, resiko pakasam yang dibuat itu tidak higienis. Kenapa? Apa yang terjadi kalau pakasam ini tidak bersih, gitu, dibuat secara asal-asalan? Itu akan jika kebersihan tidak dijaga, bakteri jahat itu atau patogen bisa ikut tumbuh sebelum bakteri baik sempat bekerja. Akibatnya akan terjadi potensi racun. Salah satu bakteri paling berbahaya adalah Clostridium botulinum. Bakteri ini tumbuh di kondisi minim oksigen seperti dalam pakasam dan menghasilkan racun botulinum, sebuah neurotoksin yang sangat mematikan dan bisa menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Nah, untuk senyawa lainnya, bakteri jahat lain itu juga bisa menghasilkan senyawa histamin dari protein ikan yang terurai. Konsumsi histamin berlebihan itu juga dapat menyebabkan keracunan dengan gejala mirip alergi yang berat. Dampaknya apa? Pakasam yang terkontaminasi tidak hanya menjadi busuk, tapi menjadi racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. Jadi, kebersihan adalah kunci. Kemudian, garam krosok versus garam dapur, mana yang lebih baik? Nah, saya cenderung setuju dengan pernyataan di mana ada yang bilang pakai garam dapur bikin pakasam pahit, tapi garam krosok tidak. Kenapa? Karena garam dapur itu biasanya melalui banyak proses dan seringkali mengandung zat tambahan seperti yodium dan zat anti gumpal. Dalam konsentrasi tinggi, zat tambahan yang ini akan berpotensi memberikan sedikit rasa pahit dan bisa menghambat kerja dari bakteri baik. Kemudian untuk garam krosok, kenapa lebih baik atau garam kasar? Itu karena garam ini lebih murni tanpa tambahan zat kimia lainnya. Karena itu, proses fermentasi berjalan lebih bersih dan menghasilkan rasa yang lebih alami tanpa resiko pahit. Perbandingannya, kelebihan garam krosok itu murni, rasa lebih baik, dipercaya secara tradisional. Untuk resiko garam krosok itu kadang masih mengandung kotoran fisik seperti pasir kalau tidak dibersihkan. Kemudian kelebihan dari garam dapur praktis, bersih dan bersih dari kotoran fisik. Tapi resikonya itu potensi rasa pahit dan sedikit mengganggu fermentasi jika digunakan terlalu banyak. Untuk hasil terbaik, menurut saya garam krosok yang bersih adalah pilihan yang lebih unggul. Kemudian yang D, data penelitian ini menunjukkan beberapa jenis nasi dipakai untuk membuat pakasam. Mana yang lebih efektif? Mari kita lihat grafiknya. Tadi sumbu Y menunjukkan jumlah bakteri asam laktat. Semakin tinggi batangnya, maka semakin banyak bakteri baiknya dan semakin bagus proses fermentasinya. Dari data, kita lihat bahwa nasi putih yang baru dimasak maksudnya menghasilkan jumlah BAL atau bakteri asam laktat tertinggi, yaitu 8,7 log CFU per gram. Solusi paling efektif dan strategi ilmiahnya untuk mengoptimalkan fermentasi pakasam, solusi terbaik itu bisa menggunakan nasi yang baru dimasak lalu didinginkan sebagai sumber karbohidrat. Kenapa? Kalau dilihat dari mikrobiologisnya, data membuktikan nasi menjadi media tumbuh terbaik bagi bakteri asam laktat, di mana jumlah bakteri yang melimpah menjamin proses fermentasi berjalan dominan dan cepat. Kemudian dari alasan gizi dan juga kimia, proses memasak nasi atau gelatinisasi maksudnya membuat patinya menjadi sangat lunak dan mudah dicerna oleh bakteri. Ini adalah makanan siap saji bagi mereka karena dengan sumber energi yang melimpah ini, bakteri dapat menghasilkan asam laktat secara maksimal dan dalam waktu yang sangat singkat. Manfaatnya apa? Penurunan pH yang cepat
akan langsung menghentikan bakteri pembusuk, dan hasilnya patasan menjadi lebih cepat aman untuk dikonsumsi. Gizinya terjaga dan resiko kerusakan atau kegagalan fermentasi dapat diminimalkan. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye.